Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Wong Blitang Channel dimana saja berada. Jumpa lagi nih di channel kebanggaan kita, yaitu Wong Blitang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita semua masih bisa saling berbagi tentang seputar teknologi dan pendidikan tentunya. Oke, video-video sebelumnya silahkan disimak ya rekan-rekan, yaitu kami sudah membahas tentang PPG dan uji kompetensi, baik itu uji kompetensi jabatan fungsional guru maupun uji kompetensi ke jabatan fungsional pengawas. Monggo disimak ya rekan-rekan. Berikut ini adalah lanjutan video yang sebelumnya, yaitu tentang sharing persiapan soal-soal pretest PPG 2023 khusus pada kompetensi pedagogik umum. Kemarin kami sempat sudah membahas yaitu 5 soal, itu kami menjadikan 2 bagian. Kenapa? Karena kami juga sudah memasukkan alasan ataupun materi untuk menjawab dari pertanyaan soal tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan yaitu ke soal nomor ke-6. Tapi sebelum kita lanjutkan, mohon sekali lagi bantuan untuk rekan-rekan like, share, and subscribe ya rekan-rekan untuk channel kami, supaya kami lebih bersemangat lagi terus berbagi kepada rekan-rekan sahabat Wong Blitang Channel dimana saja berada. Terima kasih sebelumnya rekan-rekan atas like, share, and subscribe-nya. Oke, kita lanjut. Untuk yang nomor 6 kompetensinya yaitu perencanaan pembelajaran. Capaian pembelajarannya yaitu menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Soalnya yaitu seperti seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, E. Evaluasi penempatan. Oke, sebelum kita jawab, kita perlu pembahasan. Kita harus mengetahui jenis-jenis evaluasi yaitu berdasarkan tujuan. Kita lihat di situ tadi soal evaluasi tersebut dimasukkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Oke, kita lihat evaluasi itu ada beberapa jenis, yaitu yang pertama evaluasi diagnostik itu yaitu apa? Evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua yaitu evaluasi selektif, itu apa? Evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang ketiga yaitu evaluasi penempatan. Untuk apa? Yaitu evaluasi digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang berikutnya yaitu evaluasi formatif. Untuk apa? Evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Dan yang jenis terakhir yaitu evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Nah, itulah yang jenis-jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Adapun jenis-jenis evaluasi juga berdasarkan sasaran, yaitu ada beberapa. Yang pertama evaluasi konteks, itu apa sasarannya? Yaitu ditujukan untuk mengukur konteks program baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Berikutnya itu evaluasi input. Apa evaluasi input? Yaitu untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga yaitu evaluasi proses. Sasarannya apa? Yaitu untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung, dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan dan sejenisnya. Berikutnya yaitu evaluasi hasil atau produk. Sasarannya apa? Yaitu untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, ataupun dihentikan. Yang berikutnya yaitu kelima, evaluasi outcome, yaitu atau lulusan. Sasarannya apa? Yaitu untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yaitu evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. Ada juga jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Ada yang pertama yaitu evaluasi program pembelajaran. Lingkupnya apa? Yaitu terhadap tujuan pembelajaran.
isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Yang berikutnya itu evaluasi proses pembelajaran. Untuk apa cakupannya? Yaitu kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang ditetapkan, kemampuan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran, kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang berikutnya itu evaluasi hasil pembelajaran. Cakupannya apa? Yaitu tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus, ditinjau dari dalam segi aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Nah, ini ada jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi. Nah, berdasarkan objeknya apa? Yaitu evaluasi input. Objeknya apa? Yaitu siswa mencakup kemampuan kepribadian, sikap, dan keyakinan. Yang berikutnya itu evaluasi transformasi. Evaluasi tersebut untuk objeknya siapa? Yaitu unsur-unsur transformasi proses pembelajaran seperti media, materi, metode, dan lain sebagainya. Berikutnya itu evaluasi output. Evaluasi output itu apa untuk objeknya? Yaitu pada ketercapaian hasil pembelajaran. Nah, sekarang yang berdasarkan subjek. Ada evaluasi internal, yaitu untuk siapa? Untuk orang dalam sekolah sebagai evaluator seperti guru. Yang berikutnya evaluasi berdasarkan subjek. Yang kedua yaitu evaluasi eksternal. Evaluasi yang dilakukan oleh orang luar sekolah sebagai evaluator seperti orang tua ataupun masyarakat. Oke, kita tinjau dari materi yang kita bahas berdasarkan jenis-jenis evaluasi. Maka jawabannya adalah B. Kenapa B? Kita tinjau lagi yuk. Inti dari pertanyaan yaitu seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang ditentukan. Evaluasi tersebut dimasukkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Nah, ini berarti tentang tujuan. Kita lihat jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Kita apakah formatif, sumatif, selektif, diagnostik, ataupun penempatan. Kita lihat tadi jawabannya adalah yang B. Kenapa yang B? Kita lihat evaluasi sumatif yaitu evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Jadi deal rekan-rekan, jawabannya adalah yang B, yaitu evaluasi sumatif. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 7. Nomor 7 di sini ada kompetensinya, yaitu perencanaan pembelajaran. Capaian pembelajaran yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP sesuai silabus. Adapun soalnya yaitu seorang guru mencari materi dan media dari internet. Nah, saat menyusun rencana tersebut, materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Oke, kita coba pembahasannya yaitu langkah-langkah dalam memilih materi pembelajaran. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita perlu mengetahui seperti apa langkah-langkah dalam memilih materi pembelajaran. Yaitu yang A, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Yang berikutnya yaitu mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran. Yang berikutnya yaitu memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD dan indikator pencapaian. Yang berikutnya yaitu memilih sumber materi pelajaran. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam materi pelajaran. Nanti kita lihat di pilihan ganda tadi yang mana yang lebih sesuai. Oke, yang berikutnya, nah ini sementara untuk yang potensi peserta didik, relevansinya dengan karakteristik daerah, struktur keilmuan. Terus yang berikutnya yaitu tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Dan yang berikutnya yaitu kebermanfaatan bagi peserta didik,
aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, dan relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu, itu bukan termasuk langkah-langkah memilih materi. Tetapi apa? Yaitu prinsip dalam memilih materi. Nah, sesuai dengan pembahasan yang kita bahas tadi, untuk menjawab pertanyaan tadi, maka jawabannya yang tepat adalah yang A. Kenapa yang A? Yuk kita simak lagi. Yang A tadi yaitu ditanyakan langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi. Oke, maka yang tepat adalah yang A, sesuai dengan yang tadi pembahasan, yaitu langkah-langkah yang harus disiapkan guru ketika dalam memilih materi pembelajaran. Maka jawabannya yaitu yang A, yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Oke, sepertinya cukup waktunya ya rekan-rekan. Mungkin untuk kedepannya kita sambung lagi ke soal berikutnya, karena dilihat dari waktu kayaknya nggak memungkinkan untuk kita lanjut dulu. Kita berhenti di sini dulu sebentar, untuk kemudian besok kita jumpa lagi di video berikutnya, yaitu membahas soal yang nomor 8 dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata ataupun jawaban yang kurang pas bagi rekan-rekan. Kami di sini hanya berniat untuk membantu rekan-rekan agar mendapatkan gambaran ketika menghadapi ujian pretest PPG 2023, yaitu khusus pada kompetensi pedagogik. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa terbantu, dan saya berharap dan saya mendoakan kepada rekan-rekan semua yang menghadapi ujian pretest PPG 2023 bisa lulus dan lanjut ke tahap berikutnya, dan sampai menyelesaikan dengan lancar dan dinyatakan lulus PPG tahun 2023. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.